Yang saya pribadi hormati kepada guru saya Pak Dr. Maklani, Pak Sekjen dari LTKS Indonesia Sejahtera Pak Haji Mangsuwondo, Pak Haji Subirin selaku penggiat bank sampah, dan utama Pak Mirsan selaku Ketua Sasana Nurul Iman, dan Pak Haji Rudi Lutfika, dan tidak kalah pentingnya adalah penggiat Limtingkung yang tidak pernah bosan, kakek nenek ya, Pak Supadi sebagai ketua bidang teknik ya di Tangerang Kota, sama juga anggota teknik ya. Tidak panjang lebar saya langsung masuk pada materi. Sudah disebutkan, lihat paparannya temanya luar biasa, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Baik, Ling Tieng Kung, wadah sudah disampaikan Pak Haji Imam. Mohon perhatian ibu-ibu, ini filosofi jarang dapat. Ibu nggak akan pernah dapat filosofi, terus terang aja. Saya aja yang mohon maaf bukan menguasai, yang sering belajar filosofi, nggak ada kesempatan untuk menyampaikan. Kalau latihan, minum makan bubar. Kalau perlu nyanyi, kalau enggak pada joget-joget. Ilmunya belum, saya yakin Bapak Ibu belum pernah dapat juga. Yuk kita kaji, Kita masuk Ling Tieng Kung. Kata Ling Tieng Kung itu kan bahasa ya Cina ya Bu ya. Boleh diterjemahkan Ibu yang depan Bu? Senyum kan? Padahal ini sayang bawahnya Ling Tieng Kungnya hilang lagi ya. Langsung LTKers, gak apa-apa. LTKers hanya wadah, tapi ilmunya adalah Ling Tieng Kung. Ling Tieng Kung adalah ilmu titik nol. Ilmu titik nol kajiannya mungkin satu, katakanlah ya bahasa kalau kuliah satu semester, berarti apa? Khusus itu. Karena selama ini belum pernah dibedah, terus terang aja. Yang dibedah kebanyakan medis, karena para pengurus kita kebanyakan juga dari dunia medis, sehingga beliau-beliau mengkajinya dari sana. Hipotalamus, pituitary, ya, hipokampus. Nah, kalau di dalam ilmu buku kuning ya, Ling Tieng Kung itu sebenarnya apa sih? Bukan senam, bukan yoga, bukan tai chi, tetapi terapi. Apa arti terapi? Treatment. Di sana masuk self healing, termasuk kategori self healing. Artinya apa? Self sendiri healing, mengobati. Jadi Bapak Ibu tuh ngobati diri sendiri dengan kemampuan yang ada. Nah, di dalam diri manusia, juga sumber alam di alam semesta ini. Makanya definisi dari Ling Tieng Kung adalah suatu teknik pengobatan untuk tujuan kesembuhan dan peningkatan kualitas kesehatan. Panjang juga ya, dengan metode cas aki manusia. Nah, masuk ke aki sekarang ya. Jadi Bapak Ibu pahami dulu, berarti kita konsentrasi di aki. Loh, aki kan mobil Pak, yaitu tadi analoginya dalam tubuh kita yang membuat kita bisa bergerak. Bahkan kesembuhan itu adalah dari setrumnya diri kita, yaitu bioelektrik, bioenergi, life force, namanya macam-macam. Ujung-ujungnya adalah chi. Makanya di dalam buku kuning itu ada disebut ya Bu ya, Ling Tieng Kung Chi. Apa artinya Chi? Chi adalah semua ya, semua, everything adalah energi yang berada di seluruh makhluk hidup dan alam semesta. Kalau Nikola Tesla bilang kalau untuk mengetahui kehidupan alam semesta ini ketahui 3 gerak, 3 fase, 3 step, 3 bidang. Apa itu? Energi, frekuensi, dan vibrasi. Bapak Ibu berkumpul di sini adalah mempunyai frekuensi yang sama. Sama-sama ingin terapi. Bergetar. Manusia adalah energi yang bergetar. Loh kok tahu? Mari kita buktikan. Tubuh. Semua ada tangan, ada kaki. Coba Bapak Ibu sekarang hanya tangan tok diperbesar nih pakai alat. Isinya apa ini? Di tangan kita nih hanya ada sel-sel saja. Energi itu
Loh, kok sel-sel? Iya, sel itu apa sih? Atom yang dipecah-pecah menjadi proton, neutron, elektron. Proton itu adalah energi positifnya, neutronnya adalah normal, elektronnya negatif. Makanya di anus kita masuklah disebut dua kutub, ada kutub positif, negatif. Di sana muncullah setrum. Nah, yang di setrum itu apa? Ya sel itu tadi, Bapak Ibu. Ya, sel-sel dalam tubuh kita di setrum. Proton sama elektron, neutronnya sebagai penghantarnya saja, melewati. Nah, makanya kita dalam terapi ini, mari kita kupas pelan-pelan biar Bapak Ibu paham. Saya tidak panjang lebar di link tubuhnya, saya hanya kiat-kiat apa yang Bapak Ibu harus lakukan kalau terapi link tinggung. Itu saja, 15 menit tahu sendiri. 15 menit ngomongin pengantar itu udah berapa tuh? 15 menit. Ya baik, nggak apa-apa. Link tinggung, Bapak Ibu, kalau datang ke lapangan, nah ini karena ini cuma kiat-kiat jadi santai aja ngomongnya ya. Datang, apa yang Ibu lakukan? Mau ngapain? Nah, jangan salah tuh. Sama kemarin ada narasumber, instruktur juga ditanyain. Tadi Pak Imam suruh nyinggung-nyinggung instruktur. Jadi instruktur mau ngapain? Katanya. Ya, itu teman pada instruktur. Jangan begitu ya. Instruktur itu kan memberikan instruksi. Jadi belajar dulu untuk memberikan instruksi. Instrukturnya apa? Ya keilmuan link tinggung. Ilmu link tinggung apa? Paripurna. Apa sih paripurna? Bahasa lain adalah holistik. Jadi sehatnya sehat apa? Fisik, emosi, mental, spiritual. Nanti ini dibahas, didefinisikan dalam kata sehat. Sehat itu apa? Sejahteranya apa? Fisik, jasmani ya, jasmani, rohani. Nah, rohani itu sebenarnya termasuk mental juga. Nah, nanti sosial, ekonomi, spiritual, masya Allah ada 6. Nah, kita masuk lagi tadi. Kalau Bapak Ibu datang ke lapangan yaitu untuk terapi link tinggung, apa yang diterapi sebetulnya? Pada dasarnya Bapak Ibu yang menterapi adalah sel-sel. Apa yang dimaksud sel-sel? Semua tubuh kita ini mengandung sel. Yang tadi proton, ya, neutron, elektron. Nah, ini agak panjang, nggak apa-apa. Sedikit bahwa yang diterapi adalah energi, ya, energi dalam tubuh kita. Nanti kita cas. Di mana ngecasnya? Ngapain ini begini nih? Ya, jari kaki diacungkan. Ini untuk memunculkan tegang. Tegang itulah dalam arti kata analoginya kalau cas, ya, cas aki. Kalau nggak ada tegangan, nggak ada setrumnya. Jadi kalau kita ke toko atau warung yang menyediakan cas aki gitu ya, itu pasti di setrum antara plus dan minusnya akan dicolok-colokin, ketemulah tegangan. Badan kita juga gitu Bapak Ibu. Kalau plus minusnya nggak ditegangkan, nggak jadi energi, nggak jadi setrum. Makanya datang latihan dalam rangka meningkatkan setrum. Jangan salah itu. Ya, itu pertama. Jadi Bapak Ibu harus konsentrasi. Apa yang disetrum? Energinya kita tambahkan di cas. Mohon maaf, di lapangan kalau saya ini adalah explore. Di buku kuning, di majalah-majalah itu ya para penggiat link tinggung, ya bukan LTker kok adanya nih. Penggiat lingkung itu suruh nyari Bapak Ibu, suruh nyari ilmunya. Ya, contoh, kalau jinjit itu ngapain? Kalau jinjit doang. Nah, kalau jinjit itu berhubungan dengan apa? Kan saraf. Nah, saraf itu ada di mana? Ya semua badan kita ada sarafnya. Terus kalau empat itu darah. Nah, kalau darah penting banget. Jangan sampai kita nanti darah tinggi, darah rendah, kental darah, kurang darah, bahkan kanker darah. Itulah tujuan link tinggung hadir dalam rangka treatment itu semua, Bapak Ibu. Semua. Apa yang ditreatment? Apa yang diterapi? Organ, kelenjar, hormon, saraf tuh. Kalau udah 4 jenis ini udah nggak bisa kita masuk dari mana aja ketemu itu. Ya. Nah, kemudian tadi sudah datang ke lapangan, Ibu harus punya pikiran, saya mau terapi. Berarti apa yang diterapi? Badan kita semua. Di sana ada 4 dimensi, 4 aspek Bapak Ibu harus pahami. Fisik datang. Berarti Bapak Ibu ikutin aba-aba. Wayangnya jinjit, wayangnya gerak lego, wayangnya ketika kita buka jendela langit,
ya. Kemudian kepala, katakanlah berat Buddha, semuanya ikuti. Kemudian yang kedua adalah emosional, rasa. Gunakan rasa ketika Bapak Ibu bergerak. Apa artinya menggunakan rasa? Rasamu adalah doamu. Kalau kita berdoa nggak pakai rasa, mohon maaf, kemarin saya juga baru diskusi ngobrol-ngobrol dengan orang, Pak, saya kok doa-doa begini kok nggak pernah terkabul, karena Bapak tidak menggunakan. Apa sih yang dirasakan tuh? Artinya Bapak Ibu sudah menerima kejadian itu walaupun belum terjadi. Artinya bukan verbal, bukan kata-kata, Bang, ya Allah jadi anak nambah, nah yang soleh-soleh saja, Bang. Ya Allah berikanlah rezeki yang lancar ini. Bapak Ibu tanpa menggunakan rasa, rasakan bahwa itu terjadi. Walaupun nggak punya mobil, bayangkan mobil kita bisa katakan ada. Walaupun dengan cara lain, nggak tahu bagaimana caranya, yang penting ada mobil ya. Kemudian tadi termasuk apa? Rasa itu emosi. Ketika mental, gunakan pikiran jiwa kita untuk menterapi diri kita sendiri. Apa artinya? Ketika pikiran Bapak Ibu nanti, ya udah 1 tahun nggak ada artinya, nggak ada rasanya, nggak ada kebaikannya, nah itu Bapak mentalnya sudah ngeblok. Artinya apa? Dibatasi bahwa nggak mau sembuh. Nah itu jangan. Jadi mental itu adalah pikiran. Pikiranmu adalah mendahului realitas. Kalau realitasnya 1 tahun kok ada perubahan, nggak ada perubahan, rubah pikirannya. Bagaimana cara merubahnya? Cuma niat doang. Niat ganti. Saya besok kalau datang ke terapi lingkung harus saya pikiran saya rasakan semuanya seolah-olah saya sudah sembuh. Loh kok seolah-olah? Mari kita buktikan. Bapak Ibu hadir ke Kandon Theater, masih ramai tuh Pak Jody, celduk sana. Wah, mana belum datang? Otak kita sudah ada di sini Bu, yang udah pernah. Iya, coba deh kalau berdaya. Ibu mau pulang kampung, nggak bisa tidur. Mikirin, udah jangan telat lagi nanti ketinggalan. Kenapa itu? Ya itu tadi, ya energinya. Nah itu disebut pikiran bawah sadar. Nah pikiran bawah sadar itu 24 jam tidak tidur. Loh kok tahu? Lah jantung ibu gimana caranya kalau dia tidur? Dia tidur berhenti. Nah 24 jam dengan pikiran bawah sadar, yaitu orang bilang alam bawah sadar. Jadi kita nanti di lingkung itu, Masya Allah, harus paripurna. Disebut paripurna itu adalah kita harus mempelajari fisiknya, emosinya, mentalnya, yang terakhir Pak Dokter Mahlani bidangnya spiritual. Apa arti spiritual? Ujung-ujungnya adalah kita itu mencikapi Sang Pencipta kita beserta ciptaannya. Nah kalau beserta ciptaannya berarti alam semesta ini harus kita pelajari juga. Ya, alam tadi Pak Mohyar sudah mengatakan loh, ketika buka jendela lagi, tarik energi dari sana, dari atas, masukkan, betul, bukan salah itu. Apa yang kita pikirkan insya Allah akan terjadi. Nah, bagaimana menterapinya? Ketika Bapak Ibu ada kondisi di badan kita handicap, ada hambatan, contohnya darah tinggi, nggak turun-turun, gunakan mental. Jadi 4 dimensi ini Bapak harus gunakan di terapi lingkung. Bagaimana caranya? Ketika Bapak Ibu ada 180 per 100, kita katakanlah gunakan mental, gunakan pikiran. Ketika Bapak Ibu sudah mulai katakanlah distribusi energi, ada di mana aja distribusi? Ada di kaki bangku. Tidak gunakan lagi 4. Gunakan mental, gunakan pikiran. Darah atau tekanan darah saya berangsur-angsur turun normal. Bagaimana caranya? Dari 180, bayangkan dia turun dari 170, turun lagi 160, turun lagi. Ketika kaki bangun itu pakai. Di situ adalah mendistribusikan energi. Energinya kita salurkan ke bedah ini ya. Di leher kita semua sumbatan bedah bersihkan. Jadi caranya hanya dengan menggunakan pikiran saja. Sama, kita lumpur kok nggak bisa bawah-bawah ya. Gunakan pikiran juga. Saya bisa siasat. Saya bisa kaki bangun. Semuanya katakan bisa. Jangan katakan nggak bisa. Perkara belum terwujud nggak apa-apa. Baik ya, itu satu ketika datang Bapak Ibu. Kemudian apa yang dilakukan ketika sudah ada di lapangan? Akses energinya. Ya, contohnya tadi buka jendela langit, akses energi, masukkan ke dalam pikiran kita, bersihkan dia. Nah, kalau saya dalam praktek biasanya nih, kalau empat saja itu berhubungan dengan darah. Bagaimana kita mencikapinya? Gunakan pikiran kita,
Ya, konekkan ketika Bapak Ibu empat dengan bagian depan dan belakang. Depan konek dengan, mohon maaf, reproduksi. Belakang tulang ekor. Begitu empat jantung kita hubungkan, dia akan ikutin. Jadi pada saat Bapak Ibu menterapi diri sendiri di lingkungan 4 dimensi harus dipakai. Kalau enggak, ngobrol kemana-mana, ngobrol cabai, ngobrol beras, ngobrol anak sekolah, padahal mau terapi, ntar padahal gitu ya. Oke ya, itu ya tadi ya, gunakan tadi pikiran kita ketika mau terapi. Darah tinggi turunin aja, sistoliknya dari 180 turun menjadi 120. Dengan apa? Pikiran bagaikan dia memutar apa? Katakan ada wadah itu menunjukkan 180 turun 120. Diastoliknya, tekanan bawahnya turunin dari 100 menjadi 90 ya, apa 95, 90 boleh 93 menjadi di 8. Sehingga kita kunci dengan 120/80. Kira-kira hanya metodenya gitu. Nanti di punggung pun juga sama. Ya Allah, saya mudah siasat, saya mudah turun badannya. Ini lihatnya nggak begini. 85 kg. Tapi dengan tadi 4 dimensi kita gunakan, insya Allah badan ibu ikut dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Oke ya, jadi ketika di lapangan niat, kemudian ketika sudah proses ikuti irama alam semesta ini. Ya, itu nanti kajiannya panjang lagi kalau ngomong pikiran, ngomong diri. Yang ketiga, kemudian ketika Bapak Ibu mau menjalankan terapinya, apa yang harus dilakukan? Tadi kan bersuasana tuh sudah ngakses segala macam-macam. Nah, Ibu hanya punya 3 metode saja. Minta, ya, minta kepada Allah. Ya Allah, jadi hari ini minta, kan sudah ikhtiar nih, gerak. Minta, kemudian apa? Kedua, percaya. Percaya bahwa apa yang Ibu minta itu sudah akan terjadi. Gunakan rasa mempunyai tadi. Ketiga, di samping pasrah, terima apa yang Allah kehendaki. Oh, kok nggak seminggu kok belum, sebulan kok belum terlaksana, setahun kok belum terlaksana. Jalan terus. Jadi jangan sampai kita merasa bosan. Ya. Jadi keseharian ibu bapak nanti ketika terapi seperti itu yang dilakukan. Datang niatnya berbeda, ketika sudah di tengah-tengah apa teman-teman, dan kita gunakan pikiran 4 dimensi. Nah di sini hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Berapa menit lagi nih? 15 menit susah nih. Lanjut. Ya Allah, lanjut dulu ya. Baik. Sekarang mari kita masuk energi. Ya tadi kan sudah dibilang energi. Energi banyak banget. Apa arti energi? Energi adalah sesuatu ya, atau suatu hal yang untuk melakukan sesuatu. Jadi suatu kekuatan atau suatu usaha untuk melakukan dengan bertujuan ya tertentu. Energi, everything is energy. Semua adalah energi. Tadi sudah katakan. Nanti Bapak Ibu kalau udah masuk titik nol, di sana kita bahas kekosongan. Contoh sedikit saja. Bapak Ibu harus paham. Titik nol. Ya, titik adalah yang awal, yang hakiki, entitas. Kalau mohon maaf, secara spiritual Pak Dr. Makhlani, Mbak, kalau nggak ada titiknya nggak ada. Namanya ruang kosong, nggak jelas. Nun bukan, ini wadah. Inilah alam semesta. Nah ini udah masuk spiritual, ini kajiannya apanya lah. Begitu dikasih titik, just bak dengan apa? Ya dengan intensitas itu adalah kita masuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jabarkan sedikit. Titik begitu dirangkai, rangkai titik menjadi bidang. Ketemu lagi. Bidang ini apa artinya? Kumpulan daripada titik-titik. Berarti ketika titik dimulai, cek, dia melangkah, ya. Jadi kita ini juga melangkahnya karena ada titik-titik sebetulnya. Ya, jadi itu adalah subjektif, artinya tidak secara kasat mata bisa dilihat titik. Kemudian mari kita ketika nol, lihat titik kita mungkin nol, titik juga. Diawali dari sini, kemudian jual mau kemana kayak gitu, nanti akan berujung di titik yang sama. Cek, itulah titik nol. Artinya apa? Bapak Ibu ketika mau terapi gunakan titik yaitu awal saya mau terapi. Perjalanannya titik juga sama, nanti kembalikan ke nol.
Apa arti nol di sana? Ada keseimbangan, ada plus, ada minus. Mohon maaf, ketika minus Bapak Ibu masih sakit, gunakan plusnya. Apa artinya? Di sini banyak plusnya. Bapak Ibu terapi, Bapak Ibu berbuat baik, Bapak Ibu berpikir positif, banyak syaratnya juga. Ketika ini minus, sakit katakanlah, emangnya ujuk-ujuk sakit? Enggak juga. Ini harus diperiksa 4 dimensi, fisik, emosi, mental, spiritual. Periksa lagi, makannya gimana, istirahatnya gimana. Kedua, emosionalnya gimana, marah mulu, jengkel terus, khawatir, cemas, sakit. Mental, ngeremehin orang, nggak ada motivasi untuk maju, enggak. Kemudian spiritualnya, mohon maaf, ngaji jarang, sholat apalagi, puasa kagak. Jadi penyakit yang kita hadir di fisik kita ini enggak gampang, nggak bisa langsung obat. Bu minum ini belum tentu. Jadi kalau di holistik, di paripurna, semua dikaji Bapak Ibu nanti. Makanya Lingtinggung hadir itu hanya sebagai syariat. Apa arti syariat? Dengan gerakan yang sudah dikatakanlah baku tadi, ya, tidak ditambah, tidak dikurang. Nah itu kita jalankan. Karena kalau Jenderal Widodo udah bilang, jangan ada di kita ya. Kemudian disebarkan. Bukan senam, bukan. Yang kedua, jangan dibawa kemana-mana, kan gitu kan? Kemudian sosial sifatnya. Jadi di sana empat komponen tadi harus Bapak Ibu penuhi. Kelihatannya sudah 15 menit. Ya 21 menit. Ya? 21. Tuh, 21 menit baru depan. Baik, itu saja karena ini sudah katakanlah sudah masuk ya agendanya. Bapak Ibu mohon maaf kalau nanti kurang berkenan, mungkin khusus nanti kita hanya bahas filosofi. Apabila berkenan Bapak Ibu dari Sasana Nurul Iman ingin menambah pengetahuan bahwa ternyata ya Lingtinggung tidak hanya sekedar jinjit-jinjit, masih banyak yang dikaji. Belum lagi 5 gerakannya, dasar, Kung Lung Fi, kipas, tai chi. Ini memerlukan pelajaran tersendiri Bapak Ibu, dan ilmunya ada sendiri. Ngapain sih kipas? Lihat kipas gerakannya, lentur, dinamis, kekuatan, kelincahan. Ada di sana. Tai chi itu adalah meditasi dalam gerak. Jadi semuanya itu ada ilmunya masing-masing. Ya, jangan dikira di Lingtinggung hanya sekedar gerak-gerak, enggak.